Tobat sebagian dari rukunnya adalah mencita-cita tidak akan berbuat dosa lagi. Lalu pertanyaannya, apakah seseorang itu mungkin kada berbuat dosa lagi? Kalaunya kada mungkin, buat apa bercita-cita? Jadi bisa saja terjadi seseorang itu begitu dia bertobat, dia tidak akan melakukan dosa lagi selama-lamanya. Itu mungkin, dan itu mudah kalau Allah hendak memberikan keistimewaan kepada orang itu. Aku kada kawa tobat nito, sebabnya isok kena aku pasti pulang tagawi, jadi kada ada gunanya mun aku tobat. Nah, bila dalam hati ada macam itu tipuan syaitan. Isok tuh jangan dipikirkan. Yang penting hari ini, sore ini aku tobat. Urusan isok itu urusan Allah Ta'ala. Pokoknya mulai saat ini aku sudah tobat. Nah, barangkali malam ini inya mati, maka mati dalam keadaan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya hari ini aku tobat. Jadi hari ini kita bertobat tentang dosa-dosa yang dahulu. Perkara isok amun kita bulik pulang, dosa na isok aja, dosa na semalam sudah habis. Jadi setiap orang yang beriman itu wajib mengenali dosa-dosa itu agar bisa menjauhinya. Karena orang yang tidak kenal dosa, dia pasti akan jatuh ke dalam dosa itu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahuda, amma ba'd. Dalam keterangan yang sebelumnya tentang rukun tobat, di antaranya adalah mencita-cita tidak akan melakukan dosa lagi. Nah, itu salah satu rukun tobat. Di samping menyesal, berhenti, dan mencita-cita kada akan berbuat dosa lagi. Lalu pertanyaannya, apakah mungkin seseorang itu tidak akan berbuat dosa? Nah, kalaunya mungkin, ya kada jadi masalah. Kalau kada mungkin, buat apa mencita-cita yang tidak mungkin? Nah, tobat sebagian dari rukunnya adalah mencita-cita tidak akan berbuat dosa lagi. Lalu pertanyaannya, apakah seseorang itu mungkin kada berbuat dosa lagi? Kalaunya kada mungkin, buat apa bercita-cita? Nah, fa'lam anna hadza amrun mumkinun ghairu mustahilin thumma huwa hayyinun wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Ketahuilah bahwa ini perkara yang mungkin. Seseorang tidak akan berdosa, tidak akan berbuat dosa lagi. Ini bercita-cita, berjanji kada akan berbuat dosa lagi. Apakah bisa kada berbuat dosa lagi? Bisa. Nah, mungkin. Kada mustahil itu. Dan itu mudah. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya orang yang Allah kehendaki. Nah, jadi bisa saja terjadi seseorang itu begitu dia bertobat, dia tidak akan melakukan dosa lagi selama-lamanya. Itu mungkin, dan itu mudah kalau Allah hendak memberikan keistimewaan kepada orang itu.
Summa min syartit taubati an la yata'ammada dzanban. Kemudian dari syarat tobat itu bahwa dia tidak menyengaja dosa. Fa amma in waqa'a minhu bisahwin aw khata' fa huwa ma'fuun anhu bi fadlillahi ta'ala. Jadi artinya mencita-cita kada akan berbuat dosa lagi, bercita-cita kada akan menyengaja merencana berbuat dosa. Adapun apabila terjadi dosa itu daripadanya dengan sebab lupa atau tersalah, maka itu dimaafkan daripadanya dengan anugerah Allah Ta'ala. Perbuatan maksiat itu menjadi dosa itu apabila disengaja, direncana. Nah, apabila itu perbuatan maksiat tadi diperbuat dengan sebab lupa atau tersalah, maka itu dimaafkan. Dimaafkan. Di rumahnya misalnya ada arak, ada banyu biasa. Nah, ini kada menyangka bahwa di botol ini arak, dikiranya banyu putih, diambilnya minum, sekalinya arak. Nah, tersalah. Nah, apakah itu berdosa? Nah, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza hayyinun 'ala man waffaqahu Allah Ta'ala, dan ini adalah perkara yang mudah atas orang yang diberikan Allah taufik kepadanya. Para muhibbin rahimakumullah, jadi bujur raja kada salah kalau kita bercita-cita kada hendak lagi kembali berbuat dosa, karena itu mungkin bisa saja seseorang itu kada akan jatuh dalam dosa lagi. Fa in qulta innama yamna'uni minat taubati anni a'lamu min nafsi anni a'udu ila zambi wa la asbutu ala taubah fala faidata bidzalik. Apabila engkau berkata hanya saja mencegah akan aku dari tobat, aku mengetahui dari diriku bahwa aku bakal kembali kepada dosa dan aku tidak bisa tetap atas tobat, maka tidak ada gunanya pada yang demikian. Ini orang maulah alasan kada bertobat. Aku kada kawa lagi bertobat ni nah. Kenapa kada kawa? Karena isuk bakal tagawi pulang dosa itu. Jadi aku kada kawa tobat dulu. Misalnya ada perbuatan maksiat, ada satu perkara yang dilarang Tuhan, aku kada kawa tobat nito. Sebabnya isuk kena aku pasti pulang tagawi. Jadi kada ada gunanya mun aku tobat. Nah, bila ada dalam hati kita pikiran demikian, dalam hati ada timbul geritik nang macam itu, fa'lam anna hadza min gururi syaitan, ketahuilah bahwa ini merupakan tipu daya syaitan itu syaitan maning. Contohnya laki-laki misal memakai pakaian yang diharamkan Allah, memakai pakaian yang diharamkan Allah. Aku kada kawa tobat memakai pakaian yang haram ini. Mun aku tobat juga isuk tak pakai pulang. Jadi apa gunanya aku bertobat? Soalnya isuk kena bakal terbulik pulang, kada ada artinya tobat. Nah, bila dalam hati ada macam itu tipuan syaitan. Tipuan syaitan. Wa min aina laka hadzal ilmu, di mana ikam tahu? Dari mana engkau tahu bahwa engkau isuk
akan kembali melakukan dosa itu. Di mana tahunya? Mun aku tobat hari ini, isuk kena tabulik pulang. Di mana tahu pada isuk tabulik pulang? Isuk masih perkara yang belum ada. Isuk masih perkara gaib. Di mana tahunya kita lawan yang gaib? Nah, jadi wa min aina laka hadzal ilm, dari mana bagi engkau ini mengetahui? Fa'asa an tamuta taiba qabla an ta'uda ila dzambi, maka barangkali bahwa engkau mati dalam keadaan tobat sebelum engkau kembali kepada dosa. Isuk tuh jangan dipikirkan. Yang penting hari ini, sore ini aku tobat, kada hendak lagi memakai pakaian yang dilarang Allah. Urusan isuk itu urusan Allah Ta'ala. Pokoknya mulai saat ini aku sudah tobat, kada akan lagi memakai itu. Nah, barangkali malam ini inya mati, maka mati dalam keadaan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menyangka buruk berdahulu isuk hari itu, jangan menyangka buruk berdahulu. Wa ammal khawfu minal audi fa'alaikal azmu wassidqu bidzalik wa alaihil itmam. Adapun takut daripada kembali, mun aku batubat, aku takutan isuk kalau membuliki pulang. Nah, takut daripada itu, maka atas engkau itu mestinya bercita-cita dan benar-benar bercita-cita pada yang demikian, dan urusan Allah kaina yang menyempurnakannya. Ini sore kamarian pacul pakaian yang dilarang Allah, pacul lepaskan baju apa yang dilarang Allah. Nah, ya Allah, hamba tubat kepada engkau, dan hamba bercita-cita isuk kada memakai lagi ini, bujur-bujur itu. Nah, karena Allah akan menyempurnakan itu. Jangan takutan isuk tuh kena tabulik pulang kayak itu gawian, jangan takutan. Fa inna tamma badzakal maksud min fadlihi, jika Allah menyempurnakan isuk, dia kadang mengembali lagi dosa itu, berarti Allah menyempurnakan cita-citanya. Nah, jika Allah menyempurnakan, maka yang demikianlah yang dimaksud min fadlihi, daripada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa illam yutimma, jika Allah kadang menyempurnakan, misal kita hari ini batubat, bujur-bujur batubat sudah kada hendak lagi, isuk kena tabulik pulang. Nah, faqad ghufirat dzunubuka salifah kulluha, dosa engkau yang dahulu-dahulu diampuni oleh Allah. Wa takhallasta minha, dan engkau bersih dari dosa-dosa itu. Wa tatahharta, dan engkau suci. Wa laisa 'alaika, dan tidak ada lagi dosa atas engkau, illa hadzal dzambul ladzi ahdastahu an, kecuali dosa yang engkau perbuat sekarang ini. Nah, jadi kada ada ruginya. Pokoknya hari ini aku tobat, isuk tabulik pulang sekalinya, tabulik pulang. Nah, maka dosa-dosa yang dahulu hapus, tinggal dosa yang hari ini aja pulang. Amun kita sudah berdahulu, kok kada kau batubat, nah soalnya bakal tabulik pulang kaina, nah tatuyuk kena dosa, takumpulan dosa jadinya. Jadi hari ini kita batubat tentang dosa-dosa yang dahulu, perkara isuk amun kita bulik pulang, dosa na isuk aja, dosa na semalam sudah habis. Wa hadza huwa ribhul azim, inilah keberuntungan yang besar. Wal faidatul azimah, faidah yang besar al kabirah. Jadi fala yamna'uka khauful aud, janganlah mencegah akan engkau takut bebulik, takut kembali, anit taubah, daripada tobat itu. Jangan takutan, jangan lama berdahulu artinya. Nah, pastikan aja bahwa aku terakhir hari ini memakai yang diharamkan Allah. Aku terakhir hari ini bergawi yang diharamkan oleh Allah. Aku terakhir hari ini berbuat yang diharamkan Allah. Terakhir.
Nah, andai kata kita mati malam ini, selamat dah, dosa-dosa kita dihapuskan Allah. Andai kata kita malam ini kada mati, esok dipelihara Allah, selamat sudah kita. Andai kata malam ini kita kada mati, esok tabulik pulang berbuat dosa, sabuting dosa aja, dosa dahulu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tobat itu kada ada salahnya. Jangan takutan bertobat itu dengan alasan kalau betabulik pulang. Nah, itu tipu daya daripada syaitan. Fa'innaka minat taubati abadan baina ihdal husnayain, maka engkau daripada tobat itu selama-lamanya di antara dua kebaikan. Dua kebaikan. Kalau Allah bantu, Allah tolong, nah selamat. Kalau Allah kada menolong juga, dosa dahulu sudah habis, dosa hari ini kita tinggal. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah min minhajil abidin. Aqsamuz dzunub wa kaifiyatu taubatiha, macam-macam dosa. Dosa ini beratus macam lebih dan bermacam-macam pula derajatnya dosa itu. Jadi setiap orang yang beriman itu wajib mengenali dosa-dosa itu agar bisa menjauhinya. Karena orang yang tidak kenal dosa, dia pasti akan jatuh ke dalam dosa itu. Jadi wajib belajar nama ngaran dosa. Oh, nangka ini dosa, nangka ini dosa, nangka ini dosa. Nah, itu dipelajari juga. Jadi bukan hanya sifat 20 yang wajib dipelajari, tapi mengenal dosa itu pun wajib. Karena siapa kada kenal dosa, dia akan jatuh di dalam dosa itu. Malam ya'rifis syarr wa ka'afihi. Siapa yang tidak kenal akan yang jahat, maka dia akan terjatuh pada yang jahat itu. Nah, ini musannif atau pengarang menjelaskan tentang macam-macam dosa dan cara bertobatnya. Dosa ini kayak apa tobatnya, dosa itu kayak apa tobatnya. Wa ammal khuruju aniz dzunubi wat takhallusu minha fa'alam anna dzunuba fil jumlah salasatu aqsam. Adapun keluar dari dosa, bersih dari dosa, maka ketahuilah bahwa dosa-dosa itu pada kesimpulannya terbagi tiga. Dari sekian ribu macam dosa, kalau disimpulkan menjadi tiga bagian. Ahaduha, salah satunya tarku wajibatin lahi subhanahu wa ta'ala alaika, meninggalkan yang diwajibkan Allah ta'ala atas engkau. Meninggalkan kewajiban, meninggalkan yang dipardukan Allah. Min salatin, sembahyang kah tertinggalkan, au saumin atau puasa kah, au zakatin atau zakat kah, au kafaratin atau kafarat kah, au gairiha atau selainnya. Nah, apabila dosanya itu berupa meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah, maka tobatnya itu sama aja lawan yang dahulu. Menyesali, berhenti, bercita-cita kada akan mengulang lagi, ditambah satu patakdi ma'amkanaka minha, maka engkau qada, engkau bayar yang sesuatu mungkin akan engkau daripadanya. Sembahyang tertinggal, nah bertobat, maka mesti mengqadha. Bataqdi ma'amkanaka minha. Puasa tertinggal ada, tobat
ditambah lagi mengqadha berapa hari ketinggalan puasa itu. Zakat misalnya, kada berzakat setahun, 2 tahun kada berzakat, 3 tahun kada berzakat. Nah, tobat ditambah membayar zakat beberapa kali lipat nang inya kada bayar itu. Nah, bila kada macam itu, kada sempurna lagi tobatnya, masih terkatung-katung lagi tobatnya itu. Orang misalnya hendak berjual benda, berjual barang, tawarakan ke situ kamari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, payo laku 5 tahun ditawarkan, dibayari zakatnya, dikiranya zakatnya sekali aja itu, sekali bertahun, oh sekali zakatnya 5 kali, berarti ada hutang lagi 4 kali itu, nah dibayari itu. Itu pun disuruh tobat juga. Nah, tobat, menyesal kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ditambah lagi bayari itunya. Bila kada dibayari, maka tobatnya kada sampai lagi, kada sempurna. Wasani yang kedua daripada jenis dosa itu, dzunubun bainaka wa bainallah subhanahu wa ta'ala, dosa antara engkau dan antara Allah subhanahu wa ta'ala. Kasurbil khamar, seperti minum arak. Wa aklir riba, memakan riba. Wa nahwi dzalik, dan seumpamanya. Nah, itu patandamu ala dzalik, maka tobatnya menyesali yang demikian. Wa tuwattinu qalbak, dan memantapkan engkau akan hati engkau ala tarkil aud ila misliha abada, atas meninggalkan kembali kepada seumpamanya selama-lamanya. Kada tenang dibayar itu, kada tenang ditapal itu. Termasuk membuka aurat, umpamanya orang ke pasar biasa kada berjilbab, kelihatan batisnya, kelihatan tangannya, kelihatan rambutnya, bini-bini ini ke pasar. Nah, itu urusan dosanya hanya kepada Allah. Tobatnya menyesal, udah salah, aku dimurkai Tuhan macam ini, menyesali. Lalu ampih, jangan lagi nangka itu dah, jangan lagi, dan berniat kada mau ulang lagi, cukup, kada tenang perlu dibayar, kada tenang perlu diqadha itu, karena itu dosanya hanya antaranya dan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, wasalisu dzunubun bainaka wa bainal ibad wa hadza ashkal wa as'ab. Yang ketiga adalah dosa antara engkau dan antara hamba-hamba Allah ta'ala. Nah, ini muskil, ini sulit tobatnya, wa as'ab, dan payah tobatnya ini. Dosa nang bersangkut paut lawan manusia, dosa nang bersangkut paut lawan orang lain. Nah, ini tobatnya kada mudah, tobatnya sulit. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La ilaha illallah, wa natubu ilallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah
صلى الله عليه وسلم ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه